Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rofatul Hikmah fi Ismi Lughatil Arabiyyah fi Fasl Khamis Ba. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang kedudukan, tujuan, ruang lingkup dan alokasi waktu di pembelajaran bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah atau MTS, yaitu yang terpacu pada kurikulum 2013. Pembelajaran adalah upaya untuk mengarahkan si peserta didik untuk ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar sesuai dengan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan dari tujuan pembelajaran tersebut. Pembelajaran hendaknya memperhatikan kondisi dari siswa-siswa tersebut, karena khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab, karena pembelajaran bahasa Arab itu tidak lepas dari yang namanya bahasa, yang dimana bahasa Arab itu merupakan bahasa internasional yang dipergunakan sebagai bahasa komunikasi tidak hanya di Arab saja, tetapi bahasa Arab ini juga digunakan untuk berkomunikasi di seluruh dunia. Gitu. Maksudnya sudah mendunia bahasa ini untuk dipakai di berbagai negara-negara. Ya, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah atau MTS. Bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan komunikasi, berkomunikasi lisan dan tulisan, dan untuk memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan umum ataupun pengetahuan sosial budaya. Ya, lalu bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab diajarkan di madrasah atau sekolah Indonesia berfungsi sebagai bahasa agama atau untuk ilmu pengetahuan, dan di samping itu sebagai alat komunikasi. Lalu oleh karena itu pelajaran bahasa Arab di madrasah tidak terpisahkan dari bidang-bidang studi mata pelajaran ilmu yang mencakup tentang ilmu agama. Nah, untuk itu bahasa Arab di sekolah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa yang mencakup yaitu keterampilan mendengar atau maharah istimah, berbicara, maharah kalam, membaca, maharah qiraah, dan menulis maharah kitabah. Meskipun begitu, pada tingkat pendidikan dasar dititik beratkan pada kecakapan menyimak dan berbicara sebagai landasan bahasa. Pada tingkat menengah, empat keterampilan tersebut dalam berbahasa diajarkan secara seimbang. Adapun pada tingkat pendidikan lanjut, pada kecakapan membaca dan menulis, sehingga peserta didik diharapkan mampu mengakses bahasa sebagai referensi bahasa Arab. Ya, lalu untuk MI, jenjang pendidikan MI, MTS, MA ataupun pondok pesantren, berbahasa ini merupakan sebagai mata pelajaran yang wajib dan siswa harus mahir dalam berbahasa ini, ya, karena di dalam sekolah-sekolah pendidikan agama itu sangat diperlukan, sangat diwajibkan dan untuk pengaplikasiannya. Nah, sedangkan di SD, SMP atau SMA itu cuman muatan lokal. Ini pelajaran muatan lokal, berarti siswa-siswa tersebut tidak diwajibkan untuk bisa gitu atau untuk menguasai, ya, untuk menguasai kemahiran dari empat itu, yaitu istimah, qiraah, kitabah. Lalu yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan mata pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah ini. Itu yang pertama itu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, pertama ya, berbahasa Arab baik lisan maupun tulisan, dan mencakup empat yang kecakapan tadi, yakni menyimak istimah, berbicara kalam, lalu membaca qiraah, menulis yaitu atau kitabah. Lalu yang kedua itu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya berbahasa Arab ini sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama untuk belajar, ya, karena bahasa Arab ini bahasa agama Islam, bukan, maksudnya ialah kita belajar, kita
membaca Al-Quran ya. Yang pastinya kita tuh harus tahu tentang arti atau maksud dari ayat Al-Quran tersebut ya, ataupun hadis ya, hadis Nabi. Kita harus tahu tentang makna atau tujuan dari hadis tersebut yang kita pelajari. Lalu tujuan selanjutnya itu mengembangkan pemahaman tentang saling berkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Yaitu dengan demikian peserta didik diharapkan memiliki wawasan yang luas tentang lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. Lalu saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup materi pembelajaran bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah dalam struktur kurikulum 2013, yaitu menurut KMA nomor 165/2014, ruang lingkup mata pelajaran MTS meliputi tema-tema yang telah ditentukan berupa wacana lisan dan tulisan membentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas, kehidupan keluarga, kehidupan madrasah, rumah, hobi, profesi, kegiatan, keagamaan, dan kegiatan lingkungan. Secara logika, ruang lingkup dan tujuan itu harus menyambung atau berkesinambungan gitu. Karena untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka harus didukung oleh materi-materi yang relevan, atau ruang lingkup materi tersebut lebih dititikberatkan pada pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Arab yang lebih diarahkan kepada peserta didik mampu menguasai tentang mata pelajaran tersebut atau tentang bab-bab yang telah diajarkan. Secara rinci, ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab kelas 7 ya. Di sini saya akan menjelaskan kelas 7 dulu. Menurut buku yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu yang pertama At-Tarif bin Nafsi, At-Tarif bil Amadin fil Madrasah lil Adawatil Madrasiyah Al-Alwani Al-Unwani Baiti, terus bab Miyomatil Usrah. Sedangkan ruang lingkup untuk materi kelas 8 yaitu ada As-Sa'ah, Yaumiyatina fil Madrasah, Yaumiyatina fil Baiti, Al-Mihnah maksud saya, Lil Abuli Ariyad Al-Mina At-Tayyibah, lalu ada At-Tadwa. Sedangkan untuk ruang lingkup kelas 12 itu ada Rasul Al-Hasanah Al-Jiriyah, Al-Haflu Bil Maulid Ar-Rasul, Nuzulul Quran wal Idani, Jamal At-Tabi'ah, Khaliq Al-Alam, Al-Hifaz Al-Alabi'ah. Yang selanjutnya itu menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu mata pelajaran bahasa Arab MTS dalam struktur kurikulum 2013 menentukan alokasi prota. Cara menentukan alokasi prota yaitu total minggu efektif 1 semester dikali total alokasi per minggu dikali 2 semester. Sama dengan yaitu 18 minggu dikali 3 jam per minggu dikali 2 semester. Yaitu hasilnya 54 jam. Lalu dikali lagi 1 semester dikali 2 menjadi 108 jam sama dengan dengan 2 semester. Jadi totalnya yaitu ada untuk alokasi waktu prota adalah 108 pelajaran per jam. Ya, selanjutnya ada alokasi jam pelajaran dalam 1 semester. Bisa kalian lihat dan bisa kalian pahami sendiri ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ihtimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.